Pernah nggak sih Anda dapat tawaran, terus rasanya kok bagus banget ya? Atau mungkin malah pengen langsung sikat aja gitu? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita mau bedah satu prinsip negosiasi yang penting banget dari bab 2 buku Secrets of Power Negotiating. Intinya gini, hampir selalu keliru kalau kita langsung bilang iya pas dapat tawaran pertama. Kenapa ya? Mari kita gali lebih dalam. Betul sekali. Bab ini fokusnya ke satu gagasan. Pasti ada yang salah kalau tawaran pertama langsung diterima. Jadi saat Anda langsung setuju, itu hampir pasti memicu dua reaksi negatif seketika. Di kedua belah pihak loh. Oke, reaksi pertama pasti dari sisi kita ya, yang nerima tawaran langsung kepikiran, loh kok gampang banget? Atau ini yang sering nih, wah jangan-jangan tadi bisa lebih bagus lagi nih dealnya. Gitu kan? Jadi ada rasa kurang srek gitu ya. Tepat. Kita langsung merasa, aduh harusnya tadi nawar lebih rendah lagi atau minta lebih banyak. Dan yang menarik, ini sering kelewat, pihak yang nawarin itu juga mikir hal yang mirip. Oh ya, mereka mikir apa? Mereka mikir, loh kok dia langsung oke? Wah harusnya tadi saya nawarinnya lebih tinggi ya, atau lebih rendah, tergantung dia beli atau jual. Jadi ironis kan, deal yang terlalu mulus malah bikin kedua pihak jadi merasa nggak puas. Ngerasa ada yang salah. Wah, iya juga ya. Kepuasan itu ternyata nggak cuma soal angkanya. Nah, ada cerita bagus nih di buku ini. Waktu penulisnya jadi presiden perusahaan real estate. Iya, cerita itu menarik banget. Jadi ada penjual iklan majalah, datang nawarin space iklan. Harganya $2.000. Si penulis ini, dia cerita udah hampir nyerah gitu ngejar klien ini. Jadi tawaran $2.000 itu, wah menggiurkan banget kelihatan Udah kan. pasrah lah ya istilahnya. Terus? Dia terima. Nah, di situ dia ingat prinsip ini. Jangan bilang iya ke tawaran pertama. Jadi, alih-alih bilang oke, dia pakai taktik otoritas lebih tinggi. Pura-pura gitu. Oh, gimana tuh taktiknya? Dia bilang, wah saya harus cek dulu nih ke komite manajemen. Padahal komitenya fiktif. Terus dia bilang komitenya lagi susah banget soal budget. Terus dia lempar tawaran balik. Rendah banget. Berapa? Cuma $500. Dari 2.000 jadi $500. Itu kan jauh banget ya. Jauh banget. Terus gimana reaksi penjualnya? Pasti kaget atau langsung pergi dong? Nah, ini dia kuncinya. Si penjual diam sebentar, mikir, terus bilang, oke deh, $500 saya ambil. Loh, diambil? Serius? Serius, diambil $500. Nah, coba bayangin perasaan si penulis. Harusnya seneng kan dapat diskon 75%. Iya dong, harusnya seneng banget. Ternyata enggak. Dia malah cerita, dia merasa tertipu. Merasa rugi. Dia yakin banget, wah kalau dia mau $500, jangan-jangan tadi 400 juga mau. Atau 300 malah. Astaga, jadi meskipun udah untung banyak secara angka, tetap aja ngerasa nggak puas ya? Gara-gara nggak ada proses tawarnya itu? Persis. Ini nunjukin kalau psikologi negosiasi itu kuat banget. Proses tawar-menawar itu sendiri yang ngasih nilai ke hasil akhirnya. Kalau proses itu dilewati, langsung muncul keraguan. Jadi ini bukan cuma soal material ya, tapi soal kepuasan batin juga mungkin. Betul. Tentu ya, ada pengecualian. Kalau situasinya ekstrim, kayak di buku ini dicontohin kalau dirampok, ya jangan nawar, kasih aja dompetnya. Tapi dalam negosiasi bisnis sehari-hari, atau beli mobil, beli rumah, prinsip ini hampir selalu berlaku. Oke. Jadi tawaran pertama itu seringnya cuma kayak pancingan awal aja ya, buat ngetes gitu? Iya, seringkali gitu. Pihak sana ngasih tawaran pertama tanpa ekspektasi Anda bakal langsung bilang, oke, mereka mau lihat reaksi Anda. Nah, di buku ini disebut flinch. Flinch? Itu apa? Itu semacam reaksi, bisa fisik kayak kaget sedikit, atau verbal kayak, segitu, atau diam agak lama. Pokoknya menunjukkan Anda nggak langsung nyaman sama tawaran itu. Kalau Anda nggak flinch, nggak nunjukin keraguan, baru deh mereka mikir, wah mungkin harga ini kemahalan buat dia kalau dia jual, atau kerendahan kalau dia beli. Atau malah, oke, dia setuju nih kayaknya. Paham. Jadi penting banget untuk ngasih reaksi ya? Penting banget. Jadi poin utama bab 2 ini jelas. Pokoknya jangan pernah bilang iya pada tawaran pertama. Reaksi otomatisnya itu pasti perasaan ada yang salah nih. Atau harusnya bisa lebih baik. Dan ini dirasain dua belah pihak. Jadi kesimpulannya, kita harus selalu menunjukkan semacam respons terhadap tawaran pertama itu. Entah itu nunjukin sedikit ragu, atau minta waktu buat mikir, atau ya langsung aja kasih tawaran balik. Betul. Ini penting supaya proses negosiasinya terasa wajar. Hasil akhirnya pun jadi lebih memuaskan buat semua.
Nggak ada yang ngerasa tertipu atau kemurahan. Oke, masuk akal banget. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda pikirin dari sisi sebaliknya. Kalau Anda tahu nih bahwa pihak lain itu sebaiknya jangan langsung terima tawaran pertama Anda, kira-kira itu mengubah cara Anda nentuin angka tawaran pembuka nggak? Pas Anda yang jadi pihak pertama ngasih tawaran. Pertanyaan menarik tuh. Apakah kita jadi sengaja ngasih ruang buat ditawar ya? Nah, itu dia. Sesuatu untuk Anda eksplorasi lebih lanjut. Gimana strategi Anda kalau Anda di posisi pemberi tawaran? Oke, jadi banyak yang bisa dipikirin lagi ya dari sini. Sip, sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.